Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman ala nabina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibi qulubina sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakum wa arsadakumullah. Terlebih dahulu mari kita merenung seraya menghadirkan rasa syukur yang mendalam, rasa syukur yang besar atas besarnya nikmat Allah yang tak henti-henti Allah curahkan kepada kita. Di antara nikmat besar itu adalah nikmat iman, yang dengan iman ini kita sama-sama rasakan manis dan lezatnya. Ini tema yang akan kita kaji sampai suruk nanti ya, tentang menikmati lezat dan manisnya iman. Ini tema yang menurut saya agak berat ya. Karena memang tidak mudah untuk bisa merasakan lezat dan manisnya keimanan. Secara teori memang mudah, tapi secara rasa itu berat gitu ya. Kita mulai kajian ini dari satu penggalan beberapa cerita ya. Penggalan beberapa cerita. Yang pertama itu cerita Abu Sufyan ibnil Harb, Abu Sufyan bin Harb, ketika beliau masih kafir, pernah berdagang sampai ke Romawi. Kemudian ketika berita tentang adanya Nabi yang sudah muncul di tanah Hijaz, yaitu Nabi Muhammad SAW, sampai ke telinga Heraklius. Kemudian Heraklius ini mendengar ada pedagang-pedagang Arab, ada Abu Sufyan di antaranya. Kemudian rombongan para kafilah pedagang Abu Sufyan ini dipanggil ke istana. Kemudian Heraklius bertanya. Di antara pertanyaannya itu, jadi kalau di berita tentang kenabian beliau di kitab-kitab Taurat maupun Injil itu kan sudah viral gitu ya. Jadi ketika ada kabar sudah muncul Nabi akhir zaman di tanah Hijaz, Mekah dan Madinah itu, bagi orang-orang
Nasrani itu biasa. Ya, karena penasarannya Heraklius itu kemudian Heraklius banyak bertanya tentang nabi yang baru muncul itu. Nah, di antara pertanyaan Heraklius itu begini. Lama sa'ala Hirqal Aba Sufyan ibn Harbin an ashabi Muhammadin SAW fi mudatil lati madda fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Jadi kan Muawiyah Abu Sufyan maaf. Beliau dengan kepolosan dan kejujurannya masih dengan sportif ya, beliau menjawab, pertanyaan Heraklius, hal yartadu ahadun minhum antinihi sukhtotan lahu ba'da ayat khulafi. Para sahabat Muhammad yang mereka beriman masuk Islam, itu apakah ada yang murtad di antara mereka? Hal yartadu ahadun minhum antinihi sukhtotan lau ba'da ayat khulafi. Setelah mereka masuk Islam, setelah mereka beriman, apa ada kabar mereka itu kemudian murtad karena kecewa setelah masuk Islam? Qala, dengan jujur dan sportif ya, meskipun Abu Sufyan masih kafir, dia berkata, lah, tidak ada yang murtad. Kita tahu para sahabat itu ya, jadi ini mukjizat. Bahkan ada seorang ulama, seandainya Nabi Muhammad tidak punya mukjizat selain para sahabat, cukuplah para sahabat ini bukti kenabian Rasulullah. Mereka yang dulu sebelum dapat hidayah, sebelum iman, betul-betul jahiliyah ya, berubah total pikirannya, perasaannya, perbuatannya, keyakinannya berubah total, ya, keteguhannya. Kita tahu ketika awal-awal Islam itu para sahabat banyak yang dianiaya, disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Bilal bin Rabah dibawa oleh siapa? Tuannya itu Bilal bin Umayyah ya, ke tengah padang pasir kemudian disiksa. Khabbab bin Al-Arat, kemudian keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir. Masih banyak sahabat-sahabat yang tidak kita ceritakan di sesi pagi ini karena nanti terlalu banyak waktu. Ya, meskipun mereka disiksa ketika masuk Islam, ketika beriman, itu tidak ada yang murtad satupun. Heran kan? Ya. Sehingga tidak ada yang munafik. Jangankan munafik kan pura-pura Islam. Yang Islam betulan saja resikonya begitu, apalagi pura-pura masuk Islam. Ya. Makanya kemudian Heraklius bertanya, hal yartadu ahadun minhum andini, apa ada yang murtad dari agamanya, sukhtotan lahu, karena kecewa dengan agamanya, ba'da ayat khulafi, la, tidak ada, insyaallah ya. Kemudian Heraklius berkata begini, wa kadzalikal iman, demikianlah keimanan, idza khalata basa satuhul qulub, itulah hakikat iman. Kalau sudah masuk bercampur ke dalam tubuh seseorang, maka hati menjadi riang gembira. Itu ya. Itu ungkapan jujur orang kafir. Dua-duanya kafir. Abu Sufyan bin Harb musyrik, menyembah berhala, Heraklius Kristen. Ya, wa kadzalikal iman idza khalatat basasatuhul qulub. Demikianlah hakikat iman. Kalau sudah khalatat, sudah masuk ya
Jadi nanti iman itu akan bercampur dalam tubuhnya. Makanya saya bilang di awal tadi, tema tentang ini tema yang berat bagi saya karena bukan sekedar teori dan ilmu tapi menjadi rasa. Karena nanti manisnya iman itu bukan cuma dirasa oleh hati, tapi dirasa oleh lisan, dirasa oleh kulit. Allahu nazala ahsanal hadithi kitaban mutasabiyan mathani taksairu minhu juludul ladina yakhsawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Surat Az-Zumar. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasabiya. Dialah Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan yaitu Al-Quran. Ya, mutasabiha. Dia itu mutasabiha, serupa. Ayat-ayatnya serupa, huruf-hurufnya serupa. Dulu itu ya, kalau kitab-kitab kuno itu tidak ada titik antara ba, ta, sa, ya. Tahu titik macane ku piye coba? Saiki ana titike ana harokate macane angel. Apa meneh ana titike gak ana harokate gundulan tambah angel era. Jim ha kha enggak ada titiknya. Dal enggak ada titiknya, enggak ada titik. Dulu enggak ada titiknya. Ya. Kemudian oleh para ulama diberi titik biar mudah membedakan. Ayat-ayatnya serupa. Kemudian huruf-hurufnya serupa. Mathani, berulang-ulang, kisahnya berulang-ulang, beritanya berulang-ulang, hukumnya berulang-ulang. Itu Al-Quran. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar hatinya, bergetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kulit ikut bergetar. Summa talinu juludum wa qulubum ila dzikrillah. Kemudian menjadi lunaklah kulit dan hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Makanya bahas ini jadi sampai tadi itu saya membawa kitab banyak tapi apa tangga jiwa kita pirang-pirang. Lah aku rak sempat ngeringkes ya. Akhirnya cuma saya bawa 3 kitab saja di pagi ini. Gitu ya. Tentang nerangkan ini. Bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman. Gitu ya. Ini kisah pertama ya. Kisah pertama kisah Abu Sufyan bin Harb dengan Heraklius. Kisah sebagai pengantar saja. Kisah kedua, nanti mungkin banyak kisah ya. Itu ada kisah penyisir putri Fir'aun. Tidak disebutkan namanya karena dia ini profesinya menyisir, akhirnya sisir kan bahasa Arabnya mustun. Masyato yamsutu, akhirnya namanya masyitoh. Masyitoh itu isim, dia masitoh ya, masyitoh itu artinya isim fa'il dari menyisir, artinya orang yang menyisir. Karena dia perempuan mu'as masyitotun, orang yang menyisir, putri Fir'aun, masyitoh. Jadi ketika Nabi itu Mi'raj, beliau mencium aroma yang sangat harum. Kemudian Nabi tanya kepada Jibril, ini aroma apa ya Jibril? Ini aroma harumnya penyisir putri Fir'aun. Ya. Saya singkat aja lah, perlu saya bacakan di kitab ini. Lalu Nabi bertanya, bagaimana kejadiannya? Gitu. Jadi ceritanya kan sangat masyhur ya, ketika namanya juga raja, tentu pelayannya itu banyak.
Maka di hadis-hadis itu kan Fir'aun tidak tahu namanya, ya fulanah, itu sebutnya begitu. Biasa kan raja kan pelayannya banyak. Ya. Ketika Raja Persia Yazdaris II itu ditaklukkan Salman Al-Farisi, itu dia menangis sehari semalam. Katanya, kenapa kamu menangis? Bagaimana aku bisa hidup kalau pelayanku tinggal 100 orang? Pelayan tinggal 100 orang itu khawatir tidak bisa hidup. Pelayan tinggal 100 orang. Yang menaklukkan seorang Salman Al-Farisi yang diutus kembali oleh Nabi untuk menaklukkan kampung halamannya, Persia. Yang Salman itu kalau saya baca di bukunya Abdullah Azam, penghasilannya satu hari hanya 3 dirham. 1 dirham setiap hari berpenghasilan 3 dirham. 3 dirham itu 1 dirham diinfakkan, 1 dirham untuk membeli bambu dibuat anyaman keranjang, 1 dirham untuk nafkah keluarganya. Gitu ya. Itu menaklukkan raja besar Persia yang dia menangis siang malam karena merasa tidak mampu bertahan hidup karena pembantunya tinggal 100 orang. Sementara yang menaklukkan seorang Salman Al-Farisi di antara komandannya itu yang hidup berpenghasilan 3 dirham. Jadi beliau membuat keranjang dari bambu laku 3 dirham. 1 dirham buat modal beli bambu, 1 untuk infak, 1 untuk nafkah. Jadi 1/3 untuk modal, 1/3 untuk infak, 1/3 untuk nafkah keluarganya. Nah, di antara pelayan Fir'aun seorang penyisir ini ketika menyisir rambut, sisirnya jatuh. Ketika mengambil itu dia mengucap bismillah. Maka putri Fir'aun ini bertanya, Abi, yang kamu maksud ini bapakku? La. Tapi Allah ini Rabbi, wa Rabbiki, wa Rabbi abaiki. Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Kamu punya Tuhan selain bapakku? Ya, Allah, Rabbi wa Rabbiki, Rabbi abaiki. Tak laporno pak aku, laporno itu. Dilaporkan itu nanti dipanggil dia. Ya fulana, kamu punya Tuhan selain aku? Naam. Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu abauka. Gitu ya. Akhirnya kemudian ngamuk Fir'aun, kemudian dia dihukum dengan dibuatkan wajan gede, diisi minyak, dibakar, ya kan? Ketika sudah umum itu 1 persatu sebelum ibu ini dimasukkan ke wajan, digoreng itu putra putrinya dulu. Tapi Fir'aun masih baik hati ya. Kamu punya permintaan ya? Apa itu? Nanti setelah mati, kami mati, tolong kuburkan. Tulang-tulangku dikuburkan jadi satu. Dan itulah kemudian tercium bau harum oleh Rasulullah saat Mi'raj. Ya. Bahkan waktu itu seorang ibu, ya naluri keibuan ketika tinggal bayi yang disusui itu jatah sebelum beliau dilemparkan, ya. Jadi kan bayinya dulu dilemparkan. Itu sempat ragu. Naluri seorang ibu sempat ragu, kemudian bayi itu bisa berbicara. Bisa berbicara, Bu, jangan ragu, tidak apa-apa, lempar saja aku dalam api. Akhirnya dilempar ke dalam wajan itu, kemudian baru ibu itu dilempar. Kemudian Ibnu Abbas mengomentari hadis ini ada 4 bayi yang bisa bicara. Yaitu pertama bayinya Isa alaihissalam, yang kedua bayi kisah Jurej yang difitnah oleh seorang pelacur, kemudian bayi penyisir putri Fir'aun yang ketiga, dan yang keempat bayi yang menjadi saksi atas dituduhnya Yusuf alaihissalam berzina. Bayi itu berbicara, kalau yang robek baju bagian depan maka Yusuf yang salah, tapi kalau yang robek baju bagian belakang maka Yusuf benar. Yang berkata itu seorang bayi. Gitu ya. Inilah keimanan. Jadi kau sudah
sudah masuk ke dalam tubuh seseorang itu Masya Allah ya. Manisnya itu ini. Jadi membuat seseorang menjadi kuat dan teguh dan dunia ini menjadi hina di mata dia. Kemudian sebelum kita bahas lebih panjang tentang bagaimana kita bisa merasakan iman, ada kisah lagi, ini 3 kisah saja ya. Ini kisah para ulama salaf. Ini ada kisah yang diceritakan oleh di kitab Khilyatul Aulia Ibrahim bin Yasar rahimahullah. Kata beliau, kharastu ana wa Ibrahim ibni Adham wa Abu Yusuf al-Ghasuli wa Abu Abdullah As-Sanjari. Ada ulama besar 4 ya, ulama-ulama terkenal ini, yaitu Ibrahim bin Yasar, Ibrahim bin Adham, kemudian Abu Yusuf al-Ghasuli dan Abu Abdullah As-Sanjari. 4 ulama besar, ulama terkenal ini ya. Mereka berempat bertolak mau menuju Iskandaria. Jadi ketika mereka masih nyantri ya, belajar, mereka berempat belajar menuju Iskandaria. Kemudian ceritanya lewat di satu sungai namanya Sungai Urdun, yuqalu Naharu Urdun. Mereka istirahat di pinggir sungai ya, di pinggir sungai. Kemudian waktu itu Abu Yusuf al-Ghasuli itu membawa roti kering. Roti kering. Ndak bawa sego kucing ya, ndak ada sego kucing. Nah, roti kering. Kemudian istirahat di pinggir sungai, mereka berempat makan roti kering, ya biasalah makan roti kering sereden. Sereden. Ya, kemudian Ibrahim bin Yasar itu mau ke sungai untuk ngambil air, tapi ternyata Ibrahim bin Adham lebih dulu ke sungai sampai ke dengkul. Kemudian Ibrahim bin Adham itu mencelupkan tangannya, nyiduk dengan tangannya, kemudian bismillah diminum. Bayangkan, yang dimakan roti kering, sing diombe banyu kali, ndak banyu abuya atau air murni ya, ndak ya, banyu kali. Taulah banyu kali seperti apa. Yang dimakan juga roti kering, bukan sego kucing. Ya. Tapi meskipun mereka itu cuma makan roti kering dan minumnya minum air sungai, itu kemudian Ibrahim bin Adham berkata begini, lau alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minan naim wasurur la jaladuna bisuyuf ayamal hayah ala ma nahnu fihi min ladidil ais wa kilatit ta'bi. Ini ya Aba Yusuf, kata Ibrahim bin Adham kepada Abu Yusuf al-Ghasuli. Lau alimal muluk wa abnaul muluk, seandainya raja dan putra-putra raja. Hari ini kan kita menilai orang yang paling nikmat hidupnya kan raja, ya, presiden. Paling penak uripe padahal rekoso ya. Seandainya raja dan putra raja itu ngerti manahnu fihi minan naimi wasurur, ngerti tentang kondisi kami, betapa nikmatnya hidup kami, betapa bahagianya hati kami, mereka akan iri. Karena iri itu kemudian mereka akan memukul kita dengan pedang. Ya, memukul kita dengan pedang. Kenapa? Karena mereka tidak bisa merasakan ladidil is, lezatnya kehidupan, wakilati takbi, dan tidak ada rasa capek ketika menjalani hidup ini.
Fakultu lahu ya Aba Ishaq. Kemudian Nabi Yusuf berkata, ya Aba Ishaq, tolabal kaum ar-rohah wan naim fa akhta'u tariqal mustaqim. Fatabassama. Ya Aba Ishaq ini kunyahnya Ibrahim bin Adham. Tolabal qaumur rohah wan naim. Setiap kaum itu pasti mencari kesenangan dan kenikmatan. Fa akhta'u tariqal mustaqim, tapi mereka salah menempuh jalan yang lurus. Kemudian mereka tersenyum. Tsumma qala min aina laka hadal kalam. Kamu dapat perkataan ini dari mana ya Aba Ishaq itu ya. Bisa berkata begitu dari mana? Dari perasaan Pak Bu. Coba, makanya roti kering yang diminum bukan buaya, bukan air murni, yang diminum banyu kali. Itu sampai lau alimal muluk wa abnaul muluk, seandainya raja dan putra raja ngerti kondisi kami, betapa bahagianya dan nikmatnya hidup kami, mereka akan iri, karena iri itu kemudian mereka mukul kita dengan pedang. Karena mereka tidak merasakan nikmatnya kehidupan dan tanpa lelahnya hidup di dunia ini. Masya Allah ya. Kok bisa berkata begitu, dari mana kamu? Bukan dari buku ini Pak, bukan dari teori, tapi dari mana? Dari perasaan. Seperti ungkapan Heraklius tadi, itu bukan dari kitab, bukan dari teori, tapi dari perasaan. Wa kadzalikal iman idza khalatat basasatahul qulub. Jadi iman itu sudah masuk ke dalam tubuh, itu membuat hati ceria, tubuh ceria, nikmat. Nah ini loh, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya iman ini yang tidak mudah. Dirasakan oleh lisan, badan dan hati. Begitu ya. Makanya ada ungkapan begini. Mandako arofa wa man arofa ikhtarofa. Mandako arofa, siapa yang merasa akan tahu, wa man arofa ikhtarofa, nek wis ngerti nyiduk meneh ya. Ditawani masakan menu baru, orang Jawa ditawani mungkin menu baru ya, coto Makassar misalnya kan, coto Makassar makanan khas Makassar. Opo dek ngono iku? Ya. Kuahnya dari Banyuleri, cucian beras ya. Isinya daging, jeroan sebagainya. Opo iku? Mahmoh bareng di nyiduk sak mangkok. Wih, enak nambah, enak jebule ya. Mandako arofa, siapa yang mencicipi dia akan tahu. Waman arofa ikhtarofa, nek wis ngerti nyiduk meneh, itu teorinya. Makanya dulu para ulama itu ketika mereka sudah merasakan nikmatnya sholat ya, seperti Ali Zainal Abidin itu sholat sampai 1000 rakaat, itu awalnya cuma 2 rakaat. Kok nikmat, akhirnya setelah salam berdiri lagi, semakin nikmat, setelah 2 salam berdiri lagi, semakin nikmat, sampai akhirnya 1000 rakaat. Imam Ahmad itu kalau sholat sehari semalam dihitung itu hingga 350 rakaat. Saking nikmatnya. Utsman bin Affan kalau baca Quran itu Al-Fatihah sudah merasakan nikmatnya, lanjut Al-Baqarah. Mau mutus itu berat, lanjut Ali Imran, terus sampai minal jinnati wan nas. Jadi Utsman bin Affan kalau beliau sholat malam seringnya itu beliau khatamkan 1 mushaf dalam 1 rakaat, karena apa? Sudah merasakan betul. Makanya beliau pernah berkata, lau toharat kulubuna lama sabiat min kalamillah. Kalau hati sudah bersih, tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah, itu ya Utsman bin Affan. Dan beliau memang dikenang jasanya karena memang prestasi besar beliau terhadap Quran. Utsman bin Affan memang gagal dalam pemerintahan. Terjadi perang itu di masa beliau. Bahkan beliau dibunuh ketika sedang baca Quran. Makanya ulama-ulama dulu, kiai-kiai Jawa, itu di Al-Kafi ada kata falyatalatov itu ditulis pakai tinta merah untuk mengenang dulu Utsman pas baca ayat itu, pas baca Quran kemudian ada darah Utsman yang nempel di ayat itu. Karena waktu itu beliau mendedikasikan diri
untuk mengumpulkan Quran, jam'ul Quran, kemudian tadwinul Quran di masa Utsman. Beliau enggak ngurusi pemerintahan sehingga beliau dikudeta. Tapi karena jasa Utsman bin Affan sekarang Quran jadi mushaf seperti itu yang saya kiting tumpuk beserak. Perjuangan Utsman luar biasa. Itulah iman. Sekarang kita mulai pembahasan iman, ya. Supaya kita bisa merasakan manis iman, kita mulai dari mana? Sebelum saya baca hadis-hadisnya, itu begini. Oh, ini ada tambahan kisah lagi. Kisah yang dialami oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, Fakhruddin Ar-Razi yang punya tafsir Mafatihul Ghaib lir-Razi. Ya, awal-awal beliau memang punya keyakinan yang menyimpang, difatwa sesat oleh sebagian ulama, tapi kemudian beliau kembali ke pangkuan akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ar-Razi. Suatu saat beliau dalam perjalanan dengan beberapa santrinya sampai ke daerah Naisabur. Kemudian ada ibu-ibu tua, mbah itu tanya, man huwa, siapakah dia? Lalu dijawab, loh ini imam besar kita, Fakhruddin Ar-Razi, yang telah menulis 1000 dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ar-Razi itu beliau menulis 1000 dalil tentang wujudullah. 1000 dalil, ya. Akhirnya seorang perempuan tua tadi bilang begini, ya. Jadi Masya Allah, halillahi al-adilah liwujudihi. Apakah bagi Allah harus membutuhkan 1000 dalil untuk eksistensinya? Gitu. Apakah masih ragu dengan wujudullah sampai harus membuat 1000 dalil? Gitu. Omongan mbah-mbah tua ini kemudian sampai ke telinga Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian beliau berkata, Allahumma imanan ka imanil ajais. Allahumma imanan ka imanil ajais. Ya Allah, berilah kami iman seperti imannya ibu-ibu tua yang lugu dan lemah itu. Kalau teman-teman dari Salafi itu tidak setuju dengan ini. Itu salah itu. Allahumma rzuqna iman ka imani sahabah itu. Ya Allah, berilah kami iman seperti imannya para sahabat. Tidak perlu begitu, ya, tidak perlu begitu. Jadi bahkan ada yang mengatakan qaul ini disebutkan kepada Umar bin Khattab. Tapi yang lebih sahih ini qaul ini dinibatkan kepada Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ketika beliau mendapat kabar seorang ibu itu masa tentang yakin wujudnya Allah harus membutuhkan 1000 dalil. Itu akhirnya kan gitu, karena beliau ulama kan memang butuh dalil. Sementara orang-orang yang awam kayak perempuan Naisabur tadi ini nggak perlu dalil untuk yakin bahwa Allah itu wujud. Maka kemudian Ar-Razi sampai berkata, ya Allah, berilah kami keimanan seperti imannya Ajais. Ajais itu artinya perempuan tua yang lemah, yang tidak mampu berpikir tapi yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa masalah iman itu masalah fitrah itu, ya. Fitrah yang murni, yang sofi, yang jernih itu akan meyakini wujudullah Ta'ala tanpa harus dengan teori dan nadhori. Maka kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi ilmu menjadi 3 tingkatan, kan. Ada ilmu yakin, yang kedua ainal yakin, yang ketiga hakul yakin, ya. Kan gitu di surat Al-Humazah itu loh. Kalla saya lamun, summa kalla saya lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla saya lamun. Mereka orang kafir akan tahu nanti.
Kala lau ta'lamuna ilmal yakin, dan mereka nanti akan tahu dengan ilmal yakin. Cuma sayang, tahu dengan ainal yakinnya orang kafir itu setelah mereka mati, baru dia tahu neraka di depannya, itu baru ainal yakin. Jadi begini loh, tak terangkan tentang, karena nanti menerangkan soal iman. Ilmu ada 3 tingkatan, ilmu yakin. Yang kedua, ainal yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Seperti ini misalnya. Misalnya saya cerita, tadi ada orang jatuh dari sepeda motor di depan masjid Baitur Rahman Kembang. Ketika saya cerita begitu kepada antum percaya enggak? Percaya? Percaya. Kalian cerita saya, tidak mungkin Ustadz berbohong. Akhirnya antum menjadi tahu, tadi sebelum subuh ada orang jatuh di depan masjid Baitur Rahman Kembang, lecet-lecet. Antum tahu kan, itu namanya ilmu yakin. Saya yang melihat, ilmu saya dan ilmu antum di atas ilmu antum kan, karena antum cuma kabar, saya melihat, namanya ainal yakin, karena saya tahu dengan melihat. Jebule sing tiba iku Pak Imron. Mungkin lecet-lecet. Lah Pak Imron ilmunya bukan sekedar ilmal yakin atau ainal yakin, tapi hakul yakin. Ngalami dhewe lecet-lecet, babak-babak, berdarah-darah sampai sini gini Pak, tiba nang ngarep masjid Baitur Rahman. Loh, mau sampeyan toh, saya bilang gitu kan. Nah, ilmu antum adalah ilmu yakin, ilmu saya ainul yakin, Pak Imron hakul yakin. Pak Imron merasakan kan, rasa periye tiba babak-babak. Nah, tentu yang merasakan babak-babak lebih terasa kan begitu. Makanya ada hadis laisal khobar kal muayyan. Ya, jadi Nabi Musa ketika dikabari oleh Allah bahwa ketika ditinggal 40 hari pengikut Nabi Musa menyembah pedet, Nabi Musa itu masih biasa-biasa saja. Meskipun yang memberitahu adalah Allah Ta'ala, Nabi Musa kan sudah tahu bahwa umatnya ditinggal 40 hari nyembah pedet. Tapi bareng Nabi Musa ketemu pulang, kemudian lihat langsung pengikutnya pada nyembah anak sapi, Nabi Musa ngamuk, kemudian alwah itu dilempar, ya kan? Wah, dilempar pecah kan, kemudian itu lauh yang berusaha Taurat itu dilempar pecah. Nabi Musa pertama ilmunya baru sebatas ilmu yakin, dikabari Allah sehingga tidak terlalu ngamuk, bareng ngerti dewe ngamuk karena ainal yakin. Lah, demikian pula masalah iman. Iman itu nanti akan semakin terasa oleh kita kalau iman itu betul-betul kita ilmui dengan 3 tingkatan tadi. Baik dengan ilmal yakin, terus ainal yakin sama hakul yakin. Nah, kalau ilmu yakin itu dengan khobar, dengan dengan teori, dengan belajar, dengan ta'alum, dengan usaha seperti ini kita belajar. Ya, kita belajar dalam kitab-kitab iman ya. Banyak sekali kitab-kitab tentang iman. Kalau mau lebih detail dan bagus itu di Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah jilid yang ke-7. Dan itu harus dibaca bolak-balik. Dan betul kita baca berkali-kali kitab itu tentang iman, Masya Allah itu ya. Di Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua itu dengan musyahadah, dengan menyaksikan sendiri. Dengan melihat dengan mata kepala. Makanya ketika seorang mufakir Islam, Sayyid Qutb, ditanya tentang syahid. Jadi orang yang gugur di medan perang itu diberi nama apa coba? Syahid. Syahid artinya apa? Melihat. Rata-rata para mujahid yang mereka gugur
di medan perang itu, mereka itu diperlihatkan surga sebelum mati. Atau mencium aroma surga. Itu. Jadi mereka rata-rata itu melihat surga. Melihat itu loh, dilihat. Atau kadang dalam mimpi, ya kan? Mimpi ketemu hurun in, ketemu ainal mardiyah. Jadi ketika mau jabat tangan gitu kemudian tersadar. Tunggu, kamu belum mati, kamu masih di dunia. Langsung sadar. Terus besoknya perang mati, terbunuh. Kan gitu. Kadang mereka belum perang udah mencium aroma surga, maju terbunuh. Makanya orang-orang yang mati di medan perang disebut syahid. Nah, Said Qutb ditanya, waqad su'ila al-mufakirul Islam. Mufakirul Islami Said Qutb rahimahullah min ani syahid. Beliau ditanya tentang mengapa orang yang gugur di medan perang namanya syahid. Faqala, beliau menjawab, huwaladhi yashhadu bi anna dinallahi aghla min hayati. Orang yang syahid adalah orang yang dia melihat bi anna dinallahi aghla min hayati, bahwa agama Allah lebih mahal daripada kehidupannya. Hidupnya itu murah, remeh, hina, agama Allah yang mahal. Karena dia tahu betul, dia weruh tenan, tahu betul kalau agama Allah lebih mahal daripada kehidupannya, ya, maka dia kemudian korbankan nyawa dan hartanya untuk agama ini. Wa huwa la yusidu bilisani, dia tidak sekedar melihat dengan menyaksikan dengan lisannya, walakinau yusidu bilisani halih, tapi dia menyaksikan dengan lisan keadaannya. Innahu yabdalu hayatahu min ajli ayakluwadi nuhu wayartafi'a royatuhu. Kemudian dia mencurahkan segala potensi harta dan nyawanya demi tingginya agama Allah dan terangkatnya bendera Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini saya jadi tahu mengapa orang yang gugur dalam medan perang namanya syahid. Kenapa? Dia ilmunya bukan sekedar ilmal yakin, tapi sudah ainal yakin. Ain itu syahida, melihat. Oh begitu ya. Ini urung nerang tentang ini baru pengantar ya. Karena maka saya bilang ini materi berat. Harus beberapa pertemuan itu. Ya mudah-mudahan ada ustadz yang tidak bisa kemudian saya bisa menggantikan lagi gitu ya. Ya contoh ngono ya. Loh. Tentang Imanul Ajais. Saya jadi teringat ya, waktu saya di Sulawesi, itu orang-orang Sulawesi manggil ibunya itu Ajus. Kalau bapaknya Sebeh. Ajus itu memang artinya perempuan tua. Tapi kemudian mereka plesetkan Ajus itu artinya ajudan setan, kurang ajar. Sebeh setan besar. Kok bisa? Iya Ustaz. Jadi anak-anak muda sana kan nek bengi do mendem do mabuk gitu kan. Karena pulang pagi mabuk dimarah-marah sama bapaknya. Habis itu ibunya ikut marah-marah. Bapaknya karena tukang marah dipanggil Sebeh, setan besar, kurang ajar itu ya. Ibunya ikut marah-marah dipanggil Ajus, ajudan setan. Padahal Sebeh itu artinya bapak, Ajus itu artinya mama yang sudah tua. Ajus itu mak yang sudah tua. Lah orang-orang tua begitu kok mereka bisa iman apa dengan ilmu? Enggak. Pak Hadi yang ngajar Sakifah, ngajar mbah-mbah itu. Saya itu ikut ngajar Sakifah dan mbah-mbah itu berbulan-bulan ngajari alif sama ba itu kolali. Sudah tua masalahnya. Tapi mereka bisa iman dengan apa? Ya dengan fitrahnya yang nalurinya yang masih murni itu. Makanya ada beberapa riwayat. Ini ada hadis Bukhari, juga ada hadis Hakim. Kalau yang hadis Bukhari itu dari Umar bin Khattab ketika Nabi itu habis perang menaklukkan Taif ya. Taif yang dulu Nabi pertama berdakwah dengan Zaid bin Harithah diusiri, dilempari batu itu. Akhirnya ditaklukkan dengan peperangan. Ketika menaklukkan Taif itu banyak sabaya. Sabaya itu ya perempuan sama anak-anak yang ditawan. Dan kemudian karena
berkecamuknya perang kan, kemudian ada ibu-ibu yang ditawan kehilangan bayinya. Kemudian di kamp tawanan itu ibu musyrik, ini musyrik perempuan kafir, dia mencari bayinya, ketika ketemu bayinya langsung dipondong, langsung dimimii. Paham? Sampai sini? Ketika Nabi melihat ada ibu-ibu yang masih musyrik tadi ketemu bayinya kemudian dimimii, Nabi kemudian bertanya, aturauna hadal mar'ah torihatan waladaha finnar. Bagaimana pendapatmu, apakah ibu seperti itu tega membuang bayinya ke neraka, ke dalam api maksudnya? Apakah pendapatmu ibu seperti ini akan tega melemparkan bayinya ke dalam api? La ya Rasulullah. Para sahabat Umar menjawab, tidak ya Rasulullah. Wallahu arhamu bihada bi wallahu arhamu bihada bi walidiha, gitu ya. Jadi Allah itu lebih penyayang dengan ini, dengan hambanya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada putranya, gitu ya. Allah lebih sayang kepada hambanya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada putranya. Ibu saja tidak tega melemparkan bayinya ke dalam api. Kalau tadi kasus menyisir putri Fir'aun kan dipaksa, bukan sengaja ya. Kalau seorang ibu tidak mungkin tega melemparkan bayinya ke dalam api, Allah lebih penyayang daripada seorang ibu tadi, maka Allah tidak akan tega melemparkan kita ke dalam neraka. Amin ya. Itu ada lagi cerita di hadis lain, itu Nabi dalam satu perjalanan lewat satu suku yang sudah masuk Islam, kemudian Nabi itu melihat ada seorang ibu yang sedang dedek geni. Tahu dedek geni? Cah cilik dedek geni ya. Jangan ini cetet, dedek geni. Dedek geni neng pawon. Menyalakan api dengan kayu. Ketika api sudah menyala, jadi bocah cilik kan seneng, mbuh dolanan, mbuh kepiye, ibu itu berusaha menyingkirkan putranya supaya tidak keselomot geni neraka, bahasa Indonesianya itu. Nabi memperhatikan ibu itu dari jauh. Tiba-tiba ketika perempuan itu lihat Rasulullah, kemudian perempuan itu lari antar Rasulullah, na'am. Kemudian ibu berkata begini, ya Rasulullah, alaihissallahu bi arhamir rahimin. Bukankah Allah itu lebih penyayang daripada penyayang? Naam. Ya. Alaihissallahu bi arham minal walidati biwaladiha. Bukankah Allah lebih penyayang, melebihi sayangnya seorang ibu kepada putranya? Naam, kata Nabi. Kalau Allah itu lebih penyayang daripada seorang ibu kepada putranya, yang seorang ibu tidak tega putranya masuk api, tentu Allah pun lebih tidak tega hambanya masuk api. Fa'akabar Rasulullah. Rasulullah kemudian menangis dan tersungkur sujud. Masya Allah, ada ibu-ibu yang tidak pernah belajar tapi begitu kuat keimanannya. Itulah imanul ajais. Dengan dia imannya itu bukan dengan ini, tidak dengan ilmu yakin, tapi dengan sudah hakul yakin malahan ya. Tingkatannya hakul yakin, Masya Allah. Nah itu ya. Nah sekarang kita mulai bahas bagaimana supaya kita bisa merasakno, iso ngrasakno manis iman itu piye rasane? Iso ngrasakno. Rasanya iman bisa dirasa dengan lisan, dengan badan, dengan hati. Karena memang iman itu mencakup tiga-tiganya. Ya. Makanya Imam Bukhari kata beliau, laqaitu aktar min alfi rajulin bil amsor walam yakhtalifu anal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Imam Bukhari itu berkata, aku bertemu lebih dari 1000 ulama di berbagai negara.
Ada yang menghitung jumlah gurunya Imam Bukhari itu sampai 1070. Gurune itu 1070. Gurune lah ya. Guru piro Pak Kris ya. Imam Bukhari gurunya 1070. Laqo itu akthar min alfi rajulin bil amsor. Aku telah bertemu lebih dari 1000 guru dari berbagai negara. Walam yakhtalifu. Dan mereka tidak beda pendapat bahwa iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu mencakup perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Ibnu Qayyim menerangkan qaulun wa amalun itu qaulul qalbi wal lisan, perkataan hati dan lisan, kan amalul qalbi wal jawareh. Artinya iman itu mencakup hati, lisan dan badan. Sehingga rasanya iman itu akan dirasa oleh hati, dirasa oleh lisan, dirasa oleh badan. Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Makanya innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah inilah. Kemudian sekarang gini, bagaimana merasakan iman di hati dulu? Sampai jam berapa nanti Pak? Sekarang jam? Kurang 10 menit lagi. Jadi gimana kita merasakan manisnya keimanan tadi ya. Ben ojo mung iso ngrasake enake mie ayam, enake bakso. Ya. Karena orang yang sudah iman itu hidup itu jadi enak ya, enggak ada pahitnya. Jangan bilang begini, hidup sudah pahit. Jangan ditambah pahit dengan kopi pahit. Makanya ajaban li amril mukminin. Sungguh mengherankan urusan orang yang sudah beriman itu. Inna amrohu kulahu khairun. Karena orang yang sudah beriman itu seluruh urusannya baik. Inna sobatus sarok sakarofa wa khairun lahu. Kalau dia tertimpa kebaikan dia bersyukur itu baik baginya. Wa nasobatut dorok sobaro wa huwa khairun lahu. Ketika tertimpa musibah dia pun bersabar dan itu baik pun baginya. Orang yang sudah beriman itu semuanya baik. Kalau udah kemasukan iman itu ketimpa kebaikan bersyukur baik, kena musibah bersabar itu baik. Orang beriman tuh gitu, ajaban, mengherankan, baik semuanya. Sampai para salaf itu agama ini kalau dibelah dua kayak semangka itu, agama itu dibelah dua kayak semangka, itu cuma dua bagian, sabar dan syukur. Kan begitu, sabar syukur. Yang separohnya syukur, yang separohnya sabar. Yang separuh sabar itu kata Ali bin Abi Thalib ya, as-sabru lil iman bimanzilati ra'silil jasad. Yang separuh berupa kesabaran itu bagi jasad seperti kepala. Kepala bagi jasad itu sangat penting. Ada jasad tanpa kepala, mati. Ada orang ngaku beriman kok tidak punya kesabaran, tidak berguna imannya, kan begitu. Masya Allah, inilah iman ini. Nah, sekarang begini. Sebelum saya cerita tentang bagaimana para ulama merasakan iman dengan hati, lisan dan kulitnya dengan badannya ya. Ada hadis yang banyak, misalnya begini, salasun man kunafi wajadah halawatal iman. Ini hadis pertama yang saya hafal ketika masuk pesantren ya. Jadi teringat sampai sekarang. Biar kesan pertama terbawa mati. Pertama saya nyantri itu menghafal hadis Abu Jamroh. Masih Ustaz? Masih ya sampai sekarang ya Abu Jamroh. Itu ada hadis salasun man kunafi wajadah halawatal iman. 3 perkara yang barang siapa sudah punya 3 hal ini dia akan merasakan manisnya iman. Oh itu loh. 1, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahima mimma siwahima. Yang pertama adalah orang yang ketika Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada selainnya. Yang pertama.
Jadi jangan harap bisa merasakan manisnya iman kalau belum bisa mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Makanya kata Ibnu Taimiyah, laisa lil qulubi sururun wala ladatun illa fi mahabbatillah. Hati tidak akan merasakan surur, kebahagiaan, wala ladatun dan kelezatan illa fi mahabbatillah, kecuali dengan mencintai Allah. Wala yumkinu mahabbatu, dan tidak mungkin hati itu bisa cinta ke Allah ila bi'radin an kulli mahbubin siwa, kecuali hati ini berpaling dari segala kecintaan kepada selain Allah Ta'ala. Kalau di hati ini masih ada cinta kepada selain Allah Ta'ala, tangeh lamun bisa merasakan manisnya iman, Pak. Makanya ketika para ulama menafsirkan ayat Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu, katakan ya Muhammad kepada hambamu, bifadlillahi wa birahmati, dengan fadilah Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan fadilah dan rahmat itulah mereka itu senang, mereka itu bahagia. Para ulama itu mengatakan begini, ma faroha ahadun bi ghairillah illa bi ghaflatihi anillah. Tidaklah seseorang itu masih merasakan kebahagiaan dengan selain Allah, kecuali itu akibat dari lalainya dia dari Allah Ta'ala. Saya ulangi, ma faroha ahadun bi ghairillah illa bi ghaflatihi anillah. Tidaklah seorang itu masih mencari kebahagiaan dari selain Allah, dia kok isik seneng ambek selain Allah Ta'ala, kecuali karena dia masih lalai dari Allah Ta'ala. Ini ono wong ojek seneng, dan senengnya itu dengan selain Allah, itu bukti dia masih lalai dari Allah Ta'ala. Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasmaun. Para ulama menerangkan fadilah dan rahmat antara Quran dan Islam. Quran dan Islam itu jauh lebih baik dari semua harta dunia, seluruh dunia ini yang dikumpulkan oleh orang kafir. Ya, jadi fadilah dan rahmat itu kalau kita buka kitab-kitab tafsir itu seputar Quran dan Islam. Islam misalnya ya, sholat sunnah sebelum subuh saja, itu kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, baru sholat sunnahnya, ya. Itu baru sunnahnya, lebih baik dari dunia seisinya, belum fardunya. Itu membuktikan bahwa Islam itu Masya Allah lebih mahal dari dunia seisinya yang dikumpulkan seluruh orang kafir itu. Gitu kok masih mencari kebahagiaan dengan selainnya. Jadi gitu ya. Jadi orang akan merasakan manasnya iman, satu, Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Jadi cara kedua untuk merasakan manisnya iman adalah dia mencintai sesama muslim. Bisa mencintai sama muslim. Kalau tidak bisa, tidak akan merasakan manisnya iman. Makanya kita diperintah untuk mendoakan mereka. Rabbana filana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala tas'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kalau di dalam hati itu masih ada gil kepada muslim yang lain, tidak akan merasakan manisnya iman. Terus bagaimana cara membuang gil? Dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Malik bin Dinar pernah berkata, bis salasin. Lawan, tolak 3 dengan 3. Al-kibr bitawadu, rasa sombong dengan tawadu. Al-hirsu bil qanaah, ambisi dunia dengan qanaah. Wal hasadu bin nasihah, rasa hasad dengan muslim yang lain dengan nasihat. Nasihat itu diberikan syarah oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ini saya baca di kitab Nasaihul Ibad karyangan Muhammad bin Umar Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama Banten yang jadi ulama besar di Mekah. Beliau memberikan syarah an-nasihah itu doa bisolah. Artinya kalau ada rasa hasad, hilangkan dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Hasad itu akan hilang. Kalau masih ada hasad, tidak. Nanti terakhir mudah-mudahan cukup waktu saya sampaikan termasuk yang merusak rasa iman.
Nanti saya bahas terakhir. Yang ketiga supaya bisa merasakan manisnya iman adalah wa ayakroha ayukdafa finnar kama ayakroha ayauda fil kufri kama ayakroha ayukdafa finnar. Dia benci kembali kepada kekafiran, ya benci kekafiran, benci kefasikan, benci kemaksiatan, sebagaimana dia benci kalau dia dimasukkan ke dalam neraka. Kalau di hati ini masih ada cinta kepada kekafiran, cinta kepada perbuatan fasik, belum bisa Pak. Makanya kan kita berdoa Allahumma habib ilainal iman wa zayyinu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah hatiku cinta kepada iman dan jadikan iman perhiasan di hatiku. Wa habib ilainal wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikan hati ini benci kepada perbuatan kafir, benci perbuatan fasik, benci perbuatan maksiat. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami orang yang lurus. Ini doa Nabi. Bagaimana bisa merasakan manisnya iman? Ijek seneng nonton Adela. Era nonton Campur Sari. Nonton dangdut koplo aja seneng ngono, gak pengen merasakan manisnya iman, tangeh lamun nah. Era kan gitu. Ini syarat meraih manisnya iman kan tadi 3 tadi. Allah dan Rasul lebih ia cintai. Ya mungkin cek kroso, coba krosone hambar ya, cemplang, manis itu ya, manis. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri ya. Makanya kata Nabi man sarahu ayajida tokmal iman, siapa yang senang bisa merasakan manisnya iman, fal yuhib li akhihi, ya. Maka hendaklah dia mencintai saudaranya. Au kama qala, atau seperti itu sabda Nabi kurang lebihnya. Ya. Kemudian ini saya berikan sebagai gambaran orang yang sudah merasakan manisnya iman dengan hati. Qala, ini dari kitab Ighasatul Lafan ya. Qala al-arifin, qala ba'dul arifin, qala al-arifun, qala ba'dul arifin. Masakinu ahli dunya kharaju minad dunya wa madaqu at-tiyaba mafia. Masakinu ahli dunia, orang-orang yang miskin dari penduduk dunia. Oke lah, kita boleh miskin harta ya. Oke boleh, tapi jangan sampai kita miskin seperti ini. Apa itu? Kita ikuti. Masakinu ahli dunia, orang yang paling miskin dari penduduk dunia adalah kharaju minad dunya, ketika dia keluar dari dunia, ketika dia mati, wa madaqu at-tiyaba mafia. Ketika dia mati, belum pernah merasakan suatu yang paling indah di dunia. Orang miskin di dunia itu bukan aku orang paling miskin di dunia ya, lagunya Hamdan ATT. Iso wae, eleng wae. Orang paling miskin di dunia itu bukan orang yang tidak pernah naik Alphard, naik Pajero, panas Jobenjero. Orang yang tidak punya sepeda motor, bukan. Orang paling miskin di dunia bukan orang yang belum pernah menikmati hotel bintang 5. Bukan orang yang belum pernah menikmati makanan lezat, bukan. Orang yang paling miskin di dunia adalah ketika dia mati itu belum pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat di dunia. Apa yang paling nikmat di dunia? Kilawa ma'atiyabu mafia. Apa yang paling nikmat di dunia itu? Kola mahabatullah wal unsubihi. Yang paling nikmat di dunia adalah mahabbatullah, mencintai Allah, kemudian wala unsubi. Kita merasa tenang, sejuk, damai ketika berdekatan takarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa syauqu ila liqa'ih, kemudian dia rindu bertemu dengan Allah taala, rindu dengan Allah taala. Wa tanaumu bi dzikrihi wa taatihi, dan dia bernikmat-nikmat dengan zikir dan ketaatan kepadanya. Itu orang yang paling miskin di dunia, bukan orang yang tidak punya apa-apa, belum pernah menikmati nikmatnya makan paling lezat, mobil paling mewah,
rumah paling canggih, bukan. Ya, tapi orang yang ketika mati belum pernah merasakan yang paling nikmat, yaitu mahabbatullah, cinta Allah. Rindu dengannya. Nikmat dengan zikir dan taat kepadanya. Kemudian sebagian mereka berkata, innahu layamuru bi auqat. Kadang-kadang ada waktu-waktu yang aku lalui. Aku lufia, ada waktu-waktu yang Masya Allah dia merasakan kenikmatan. Sehingga dia berkata di waktu itu, laukana ahlul jannah fi misli hada innahum lafi isin tayyibin. Seandainya nanti di surga itu rasanya seperti ini, pasti surga sangatlah enak. Coba isik ning donya ngono dhek. Upama ning swarga rasane kaya ngene iki, Masya Allah, surga ku penak. Padahal dia isik ning donya lho ya. Dia itu masih di dunia, itu membayangkan begitu. Seandainya surga itu nikmatnya seperti ini, wah surga pasti enak lah. Berarti dia sudah merasakan surga dunia sebelum surga akhirat. Ibnu Taimiyah sering berkata, orang itu tidak akan bisa merasakan surga akhirat sebelum dia merasakan surga dunia. Apa itu surga dunia? Cinta Allah. Kayak wong iki lho. Layamuru bi auqat. Kadang-kadang ada waktu yang aku lalui. Kemudian aku berkata, ya, in kana ahlul jannah fi misli hada. Seandainya di surga itu nanti seperti ini rasanya, pasti surga itu enak. Lho dia iki urung ngerti nih swarga luwih enak ya. Artinya sudah merasakan nikmatnya surga di dunia. Karena apa? Karena manisnya iman. Masya Allah. Kita lanjut di sesi ketika ada ustadz yang tidak bisa hadir lagi. Nanti kita lanjutkan manisnya iman ya. Jadi saya ingin berbagi bagaimana merasakan manisnya iman. Enak Pak, tenan enak. Pertama pahit, jamu ku pahit. Pahit nak tenggorokan, nak ilat. Ning barang wis dilek, nak awak kepenak jamu. Era sama. Iman tuh awalnya, makanya Nabi pernah bersabda begini, mararatud dunya halawatul akhirah. Pahite dunya iku manise akhirat. Wa halawatud dunya manise dunya mararatul akhirah. Hadis ini sahih. Ya, tapi hadis ini sebetulnya adalah tasliyah li alil masaib wal masakin. Hadis ini adalah hiburan bagi orang yang kena musibah dan orang miskin. Karena orang yang miskin dan musibah uripe pancen pahit. Wong miskin dan pahit ya. Tapi pahitnya dunya manise akhirat. Ya, tentu ini hadis ini bukan untuk orang kaya ya. Orang ahlul masakin wal masaib hadis ini ya. Mararatu dunya halawatul akhirat ya. Makanya ada satu hadis ya, mamin jur'atin a'dhamu indallahi ajran min jur'ati ghaidin kadzamaha abdun ibtigha awajhallahi. Tidak ada barang ngelek, Pak. Ngelek. Nah, ini kan ngelek namanya. Ya. Bismillah. Iki jenenge ngelek banyu putih, rasane tawar, rak manis. Ora ana barang ngelek, tidak ada ngelek yang lebih besar pahalanya melebihi ngeleknya kecewa. Kecewa dilek karena apa? Mengharap ridho Allah Ta'ala. Kecewa itu pahit Pak. Dilek pahit yang tenggorokan, yang ilat. Tapi nanti ketika dia bisa ngelek rasa kecewa itu, nah awak kepenak. Nah itulah gambarannya iman. Jadi kadang-kadang kita serawung dengan banyak orang. Ya kita ini kumpulan orang yang tidak sempurna. Ya dulu ilmu yang saya dapat dari Pak Arif dulu itu guru kita semua. Kita ini kumpulan orang yang tidak sempurna. Karena tidak sempurna pasti sering salah. Ya karena sering salah kemudian ya kecewa itu biasa. Lah kecewa itu dilek. Awalnya pahit tenggorokan ilat tapi awak kepenak. Semakin sering ngelek kecewa akhirnya tidak punya rasa kecewa sehingga nikmat manis
rak diserik mbek wong. Insyaallah ya. Itu yang diterima amalnya oleh Allah Ta'ala. Kan begitu. Lah yang paling merusak potensi, paling merusak, wah ada sentek waktu nih. Satu saja, potensi yang paling merusak manisnya iman itu adalah al-ghadabu wal hasadu. Nanti dibahas di lain kesempatan. Jadi rasanya iman itu jadi rusak ketika orang itu gondop dan hasad. Itu sebab pertama, nanti akan banyak sebab. Nanti kita bahas di lain kesempatan insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa merasakan manisnya iman sehingga hidup ini indah. Indah insya Allah, indah, enak, enggak manis gitu ya. Manis kabeh ya. Jadi enggak ada kecewa ya, dilek engko ini. Nek wis ngono kuwi lho masyaallah penak men. Demikian kita akhiri dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.